Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Udah sholat? Kalau belum, sholat dulu. Kalau udah, mari kita mulai. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni alma warzuqni fahma. Amin. Tema kita hari ini adalah hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Semakin langka ya hewan di hutan. Aku termasuk masih beruntung, masih bisa melihat beberapa hewan langka di kebun binatang atau taman safari. Tapi kalau misalkan hewan langka itu punah, generasi setelahku nggak bisa lihat hewan-hewan itu secara langsung dong. Hutan itu memiliki peran fungsi yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup karena dia kan menyediakan udara buat manusia, hewan, dan tumbuhan. Bukan itu saja, hutan juga tempat tinggal dan menyediakan makanan yang dibutuhkan oleh hewan yang tinggal di sana. Tapi kini semakin berkurangnya ekosistem hutan di Indonesia karena rusaknya hutan akibat ulah manusia. Pohon-pohon di hutan banyak yang ditebang untuk diambil kayunya. Hutan jadi banyak berubah fungsi menjadi lahan perkebunan atau pemukiman penduduk. Kalau misalkan pepohonan atau tumbuhan di hutan berkurang, tentu makanan hewan di hutan juga berkurang. Nah, berkurangnya ini membuat rantai makanan yang ada di ekosistem di hutan jadi rusak. Akibatnya, jika berlangsung terus-menerus, populasi satu jenis hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang atau langka, bahkan bisa jadi musnah. Jadi, untuk menyelamatkan populasi hewan tersebut, kita harus menjaga habitatnya. Untuk itu, hindari penebangan pohon secara liar dan adakan kembali penghijauan di hutan. Dengan demikian, ekosistem senantiasa tetap terjaga. Tadi ada istilah peristiwa rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Seperti ini contoh rantai makanan, teman. Jadi, dari produsen atau pembuat makanannya, misalnya rumput. Rumput tuh bisa menghasilkan makanan dari sinar matahari dan air. Rumput ini dimakan oleh konsumen primer. Konsumen pertama, contohnya belalang. Nah, nanti belalang akan dimakan oleh konsumen sekunder, yaitu katak. Misalnya, katak akan dimakan atau jadi bahan makanannya ular ternyata. Ular di sini sebagai konsumen tersier atau konsumen ketiga. Ternyata ular ini juga merupakan makanannya si elang. Elang adalah konsumen final atau konsumen keempat. Elang akan dimakan ketika dia sudah mati, nanti dia akan dimakan oleh decomposer, misalnya fungi. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada di buku paket kalian halaman 57. Ini ada rumput, ada rusa, ada singa, dan bakteri atau cacing.
rumput dimakan rusa, kemudian rusa dimakan singa, rumput rusa dan singa yang telah mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai seperti jamur atau cacing tanah. Coba kamu tulis keterangan yang menjelaskan urutan tingkat rantai makanan pada gambar setiap makhluk hidup sesuai penjelasan. Kemudian beri tanda panah yang sesuai. Selamat mengerjakan. Tadi di dalam sebuah rantai makanan terdiri dari tumbuhan dan hewan misalkan gitu ya. Nah, tumbuhan dan hewan juga bisa terdapat di kolam ikan pada gambar berikut ini. Kolam merupakan satu jenis ekosistem buatan manusia. Ada yang berisi ikan hias atau ada juga kolam yang untuk peternakan ikan. Ekosistem kolam bukan ekosistem alami, sehingga rantai makanan yang terjadi di dalamnya pun relatif sedikit. Dalam rantai makanan terdapat proses pergerakan atau aliran energi makanan yang bergerak secara berurutan dari tingkat organisme produsen ke organisme konsumen puncak. Nah, berikut adalah aliran energi dalam ekosistem. Energi disalurkan dari satu komponen ke komponen lain dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat trofik selanjutnya. Sisa energi yang digunakan untuk aktivitas hidup dan sisanya terbuang. Berikut yang berwarna biru adalah energi yang disampaikan. Yang berwarna kuning adalah nutrisi yang terserap, dan yang berwarna merah dibuang dalam bentuk panas. Misalnya, matahari menyalurkan energi kepada tumbuhan. Tumbuhan bisa menyalurkan energi juga ke kambing yang memakannya, atau bisa juga menyalurkan energi ke dekomposer. Adalah gambaran aliran energi dalam ekosistem. Tadi contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Dari matahari ke tumbuhan hijau, kemudian ke belalang, ke tikus, ke ular, ke burung, dan terakhir ke dekomposer. Dari dekomposer ini menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuhan lagi. Dalam peristiwa rantai makanan, kita kan tahu bahwa setiap makhluk hidup memerlukan makan. Makanan yang ada di dalam tubuh diubah menjadi energi yang digunakan untuk bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk melakukan segala aktivitasnya. Manusia melakukan gerak dengan tangan dan kaki. Bahkan gerakan tersebut dapat diciptakan untuk mengungkapkan kreativitas atau mengekspresikan perasaan dalam bentuk tari. Gerakan juga membentuk pola lantai. Berikut ada sebuah contoh tarian yang menggunakan pola lantai. Yang pertama adalah tari saman dari Aceh. Pola lantainya garis horizontal. Seperti itu ya bentuknya. Atau yang ada di buku paket kalian halaman 65 itu tari kipas dengan pola lantai horizontal atau garis lurus. Berikutnya ada contoh tari sekapur sirih dari Bengkulu, pola lantainya garis lengkung ke depan. Seperti itu. Kemudian ada tari pendet dari Bali, pola lantainya garis lengkung ke depan juga. Jadi formasi orangnya membentuk garis lengkungan. Kemudian ada juga tari piring dari Sumatera Barat, itu dia membentuk garis lurus segi 4. Jadi membentuk seperti kotak seperti itu ya. Selain pola-pola tadi, dalam buku paket kalian halaman 66 terdapat beberapa pola yang lain, yaitu ada pola diagonal, itu jadi memiring gitu tapi lurus. Terus kemudian ada zigzag, ada lengkung, atau membentuk lingkaran. Setelah kalian mengamati beberapa pola lantai, carilah salah satu gambar tari daerah selain yang tadi disebutkan
menggunakan properti. Tempel gambarmu di Padlet, nanti akan disediakan Padlet pada saat Zoom, dan tulis keterangannya, propertinya apa yang dipakai, asal daerahnya dari mana, dan pola lantainya tuh tipenya apa. Kalian tulis ya. Nanti contohnya akan dicontohkan oleh guru kalian. Ini adalah gambar sistem pengairan yang ada di Bali. Namanya Bali Subak System. Kalian bisa baca-baca tentang sistem pengairan Subak yang ada di buku paket kalian halaman 67. Apa itu? Sistem Subak adalah salah satu sistem kemasyarakatan adat Bali yang khusus untuk mengatur sistem pengairan sawah atau irigasi. Latar belakang didirikannya organisasi ini beberapa ribu tahun yang lalu karena lingkungan topografi dan kondisi sungai di Bali itu curam. Nah, ini menyebabkan sumber air pada satu kompleks persawahan umumnya cukup jauh dan terbatas. Untuk menyalurkan air ke sebuah kompleks persawahan, para petani harus membuat terowongan, menembus bukit. Nah, yang ini yang menyebabkan para petani Bali menghimpun diri dan membentuk organisasi Subak. Subak dipimpin oleh pemuka adat yang juga seorang petani, disebut Kelian Subak atau Pakaseh. Nah, Pakaseh ini tugasnya mengordinasi pengelolaan air berdasarkan tata tertib yang telah disepakati seluruh anggota. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi tapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Satu kelompok Subak biasanya memiliki satu sumber air. Para anggota kelompok Subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air terhadap petani yang lain, sesama anggota Subak. Anggota kelompok Subak yang melanggar akan dikenai sanksi. Pengairan Subak di Bali tadi membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara agraris, memiliki kekayaan hasil pertanian berupa rempah-rempah. Nah, kekayaan rempah-rempah inilah yang membuat bangsa negara lain datang. Awalnya mereka datang ingin berdagang, tapi lama-lama malah menjajah bangsa Indonesia karena ingin menguasai hasil kekayaan tersebut. Nah, bangsa Indonesia ini memiliki semangat persatuan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Seperti yang telah dibahas di video sebelumnya bahwa kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, sehingga Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Gimana sih peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di tanggal 16 Agustus 1945 ada beberapa tokoh pemuda, yaitu ada Sayuti Malik, Hairul Saleh, Sukarni, dan Wikana. Mendengar kekalahan Jepang dari sekutu, mereka mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, Soekarno-Hatta ini dibawa ke Rengas Dengklok, daerah Karawang, Jawa Barat, agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, desakan pemuda-pemuda ini dipenuhi oleh Pak Soekarno-Hatta. Tapi penyusunan penandatanganan proklamasi harus dilakukan di Jakarta. Terus mereka balik lagi ke Jakarta menuju rumah Maida. Di rumah Laksamana Maida ini yang dianggap aman untuk lokasi penyusunan naskah proklamasi. Nah, tokoh-tokoh yang berperan dalam penyusunan naskah proklamasi misalnya Pak Soekarno, Pak Hatta Ahmad Surbarjo, Pak Sukarni, dan BM Dia. Nah, naskah diketik oleh Sayuti Malik tadi.
kemudian ditandatangani oleh Pak Soekarno dan Pak Hatta. Ini dia contoh, ini dia hasil ketikan dari Pak Sahyuti Melik yang sudah ditandatangani oleh Pak Soekarno dan Pak Hatta. Proklamasi akhirnya disepakati di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, di pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 tepat. Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Pak Latif Hendraningrat dan S. Suhut. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Pak Soekarno. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu luapan kegembiraan sebagai bangsa yang merdeka memuncak. Pekik merdeka membahana di seluruh pelosok tanah air. Ternyata proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu punya arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Makna proklamasi adalah yang pasti satu, titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan asing. Yang ketiga, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah kusimpulkan seperti itu. Jadi aku mau udah dulu deh belajarnya. Nanti kepenuhan. Aku rapikan dulu ya buku-bukunya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita tambah ilmu, tambah pintar, dan berkah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.